bencong-bencongan segala macam. Waduh. Ya untuk hiburan lah. Sebetulnya yang mungkar tetap mungkar, yang ma'ruf tetap ma'ruf. Artinya begini, kita jangan melihat itunya, jangan melihat masalah mungkar, tetap mungkar kan ya. Jadi yang kita lihat adalah syiar maulidnya, bukan urusan hiburannya. Syiar maulid. Tetap kita harus mengingkari hal-hal yang tidak baik lah. Tetap harus. Tetap kita, itu tidak baik. Misalnya kita di hati kita itu tidak baik. Tidak baik. Tapi urusan maulidnya, syiarnya itu, syiar maulidnya. Jadi bukan urusan kemungkarannya. Toh tidak ada maulid juga urusan begitu mada kan. Iya. Jadi jangan kita lalu menganggap bahwa maulid itu tidak baik. Yang tidak baiknya ya itunya aja. Kalau urusan sedekah ininya mah baik. Jadi anggaplah oknum lah ya, baru jatuhnya apa? Iya. Oknum ya. Orang-orang ya masing-masing lah, orang-orang tertentu. Wajib mengingatkan terhadap oknum itu. Ya sebetulnya kewajiban itu ada 3. Ada bil lisan, mengingatkan. Ada bil yad, langsung kita terjun. Ada bil qalb, dengan hati. Ya paling tidak kita mengingkari bahwa itu adalah tidak baik. Sudah cukup itu ya. Sudah cukup. Kelas kita ya, maksudnya iya. kelas kita. Ya wadzalika adhaful iman. Hal yang seperti itu termasuk keimanan yang paling rendah. Iya, sekarang setiap ada perkara baik pasti ada resikonya. Mana sih yang tidak ada? Haji kadang-kadang kita pengen dipuji. Iya. Kita umroh posting-posting itu. Iya. Iya. Kita umroh posting untuk apa coba? Syiar tujuan. Benar kan? Ada kan? Ada. Positive thinkingnya begitu. Kalau saya jualan. Jualan beragam tuh bro. Tapi kan syiar kan? Membantu, mengajak orang, membantu. Iya, kan optimis kan? Positive thinking. Tapi kalau yang saya ke depan Ka'bah begini, sambil gini, Kan itu syair. Caur. Jadi semua peribadahan itu semuanya ada risikonya. Tetap ya berarti beresiko lain tuh ya. Keikhlasan hati itulah yang harus dipupuk. Kan di akhirat itu ada 3 golongan yang langsung disidang oleh Allah kan. Ulama, hafidhul Quran. Ulama dan Iya, ulama hafidhul Quran, kemudian para pejihad, para dermawan. dermawan. Iya, orang-orang Yang loman itu, yang infaknya Gila-gilaan? gila-gilaan. 3 orang itu. Yang pertama disidang. Apa yang kamu niatkan? Kamu menghafal Quran, kamu belajar ilmu. Kalau memang tujuannya ikhlas kan? Ikhlas. Tapi kan dalam hati. Bang, kata Allah. Kamu Al-Quran agar kamu dikatakan kamu orang yang hafal Quran. Kamu yang hafal Quran. Merasa puas dengan kamu yang hafal Quran. Kemudian iya, dipanggil lagi orang yang dermawan, jor-joran, benar-benar, bukan sedikit ya. Apa yang kamu maksudkan dengan infakkan? Saya infak fisabilillah. Bohong. Kamu infak itu agar kamu dikatakan bahwa kamu orang dermawan.
Terus orang yang jihad fisabilillah, nyawa kan taruhannya kan nyawa kan? Iya. Bukan kaleng-kaleng. Kalau uangnya lagi ada. kalau harta udah kedudukan masih belum seberapa sih. Tapi kalau sudah nyawa kan sudah ya hidup sebenarnya kan nyawa. Iya, kalau nyawa sudah taruhannya, tapi apa yang terjadi? Apa yang kamu? Saya berjihad fisabilillah. Bohong. Kamu bukan jihad fisabilillah, tapi kamu berjihad untuk supaya dikatakan kamu orang yang pemberani. Ada yang seperti itu. Ada. Meskipun dia udah setor nyawanya ya. Iya, nyawa. Tapi dalam hal ini saya Ibnu Arabi ya di kitab Futuhatul Makkiyah mengatakan begini. Bagaimana kalau ada orang ya berinfak, ya masih ada riaknya, kemudian belajar ngaji, belajar menghafal Quran dan lain sebagainya, masih ada riaknya. Ya lebih baik lah daripada tidak belajar. Masih ada yang belain Iya, ya, masih masih lebih baik lah daripada yang tidak belajar. Ada yang ada yang Lebih baik masih daripada yang tidak infak. Daripada tidak infak. Ya kan sebetulnya hadis itu bukan melarang, atau hadis itu mengatakan misalnya menghafal Quran itu jelek. Tidak. Hadis itu untuk supaya memperbaiki mereka itu, supaya kalau kita belajar menghafal Quran dan sebagainya betul-betul ikhlas karena Allah. Mereka juga yang infak betul-betul diperbaiki supaya ikhlas karena Allah. Berjuang fisabilillah juga seperti itu. Ya semuanya butuh proses. Tidak ada yang serta-merta sekali beramal langsung jadi ikhlas 100%. Semua juga matang karena proses kan. Orang jadi kuat juga karena proses. Tidak ada yang seperta-merta sekali ngangkat 150 begini. Ya, pasti Proses 30 kilo dulu. iya Ditambah 5 kilo dulu. bertahap. Ya, kan. Perjuangan itu. proses itu berharga ya, Pak, ya. Iya, Nilainya luar biasa. Dan Allah juga memuji dan memotivasi dan memberikan suatu penghargaan bagi orang yang terus-menerus belajar, terus-menerus bekerja, terus-menerus beramal. Karena ya itu proses. Nanti kita juga akan sampai ke tempat yang dituju. Tapi kalau yang tidak jalan gimana? Yang nggak bisa lah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang selalu berjuang di dalam jalanku kata Allah. Lanahdiyannahum, sungguh kami akan tuduhkan mereka ke jalanku. Jadi insya Allah. Makanya ya kata ulama juga ya, jangan kamu berhenti beramal karena kamu belum ikhlas. Justru karena proses dulu, proses belajar. Tidak mungkin lah ada orang ya tadi itu langsung beramal langsung ikhlas. Terutama juga harus kita juga ya belajar sih, belajar ikhlas sih. Ciri-cirinya tidak menuntut. Kalau pada suatu ketika kita membutuhkan
seseorang, kita sering ngasih ke seorang, kan ikhlas. Ya. Kita mengasihi itu betul-betul karena Allah, karena memang kita mengasihi dia itu ya bekal kita lah, bukan kita kan cuma menitipkan saja. Misalnya ada orang mau ke Cilegon, kata orang itu, Pak, kopernya saya bawakan ya. Iya. Bagaimana kita perasaannya? Senang kan? Sama lah kita bersedekah kepada seseorang itu, ya kita menitipkan orang itu yang membawa. Di akhirat untuk kita, bukan? Seharusnya kalau orang membawakan koper kan seharusnya kita yang terima kasih, kita yang kasih penghargaan. Enggak ada bedanya. Hanya bedanya kalau gambaran tadi mah dari sini ke Cilegon, kalau ini mah dari dunia sampai akhirat lebih jauh. Nah, kalau kita menuntut, begitu kita membutuhkan orang itu, kemudian orang itu tidak mau. Pak, tolong ambilkan ini, atau Pak, tolong kerjakan ini. Aduh, maaf Pak, saya sedang sibuk. Kemudian hati kita masih logowo lah, tenang saja. Ya berarti sedekah kita betul ikhlas. Tapi kalau kita langsung mendekal gitu ya, ini anak nggak tahu diri, padahal saya sudah rajin, kasih kepada dia. Itu termasuk man. Man itu kalau bahasa Jawa mengundat-undat. Apa sih bahasa Indonesia? Berharap. Bukan, mengungkit ya. Mungkin. Jadi ada harapan untuk dia lebih baik apa? Tidak misalnya Iya, ngungkit kebaikan, membalas untuk ke kitanya harus dapat feedback gitu. Iya. Alhamdulillah sih kembali kita megalah. Tulungi sire ya benar. Pak si kita mah Ada terima kasihnya. Nggak ada terima kasih, padahal waktu kita ngasih mah ikhlas ngomongnya ya. Iya lah. barang laki bertingkat kitanya gara-gara kita sudah udah bakal bisa kalau lihat. Walaupun awalnya Mendidik kita sudah ada bakal bisa. awalnya betul-betul ikhlas, karena diungkit itu ya Hilang. hancur, pahalanya hancur. Ada